sih, nggak ketemu secara fisik dan pukul-pukulan, tapi itu kadang-kadang kita ngelihat agak merinding juga nih, Juru. Luar biasa. Gini sebetulnya. Motivasinya apa dulu sebenarnya? Kalau tadi saya jawab yang pertama, tadi ya, Anda tidak lelah, tidak capek, karena kan saya memaknai ini sebagai perjuangan dakwah gitu. Nah, dalam berjuang itu kan kita nggak capek. Selama kita yakin itu kita berada di yang benar, selama kita yakin kita memperjuangkan sesuatu yang baik, saya kira nggak ada istilah capek. Walaupun saya sering dibully, sering dituduh fitnah, sering dihasut, sering macam-macam, tapi saya nggak peduli semua itu karena saya yakin saya on the track di jalan yang benar. Nggak pernah dipolisikan? Justru yang pernah polisikan itu saya. Mereka tuh bilang saya tukang fitnah, tapi saya tantang, kalau tukang fitnah udah polisikan aja, saya bilang. Nggak ada, ngapain polisikan kamu, malah mereka ngomong gitu. Jadi saya pernah mempolisikan orang, ya justru saya pernah gitu. Kalau Mas Adi dan Bang Jondro ini selalu di posisi yang berbeda ya? Iya. Pernah nggak ada satu momen di mana, oh ini kita sama nih? Kalau itu saya kurang, tapi kan gini Mas, sebetulnya kan perbedaan itu biasa. Sama seperti juga dulu ketika banyak juga orang Indonesia yang nggak biasa sama perbedaan. Iya. banyak sebetulnya saya itu sangat biasa terhadap perbedaan. Cuman kan sekarang ini kan dari dulu ya, sebelum era Jokowi dan sebagainya, itu sebetulnya dari dulu orang Indonesia itu punya kebiasaan. Begitu kita mengkritik orang itu dibilang memusuhi, gitu loh. Nah di era Jokowi ini dan Ahok ini itu lebih lagi, mengkritik Jokowi dibilang mau fitnah, gitu loh, kayak gitu kan. Nah padahal kan sebetulnya nggak seperti itu. Nah sama seperti misalnya kan saya dan Mas Adi kan berbeda, tapi ketika ketemu kan foto bareng, akrab gitu kan, itu bagus sebetulnya, gitu loh. Kayak gitu kan. Mungkin harus antara ini ya, sesama haters gitu, kadang-kadang harus ada kayak semacam rembuk nasional gitu ya. Artinya ketemu darat, jangan-jangan saya khawatir gini, ketika para penggiat sosial media ini yang sebagian orang bilang lo kok agak-agak antisosial gitu kan, kalau orang-orang itu kan suka ini sendiri apa segala macam. Itu kalau ketemu malah nggak ngobrol, jangan-jangan karena orangnya pendiam, nggak terlalu outspoken apa segala macam. Tapi Bang Jondro diidentikan selalu, ya artinya ini adalah dua tesa dan antitesa nih, dua pihak yang berbeda. Pertanyaan saya tetap sama, ada nggak sih sebenarnya keuntungan materinya, jujur nih? Materi, jadi gini, dibayar atau kemudian mendapatkan? Kalau dibayar enggak, saya sama seperti Mas Adi tadi, saya demi Allah tuh suka atas itu. Nggak dibayar? Nggak ada bayar siapa. Kalau saya kan gini Mas, ini saya cerita, ini saya belakang. Dulu sebelum saya rajin ngomongin politik, saya itu pernah jadi buzzer, tapi bukan buzzer politik, buzzer perusahaan, corporate. Itu bayaran saya sekali saya nulis artikel itu 1 juta. Coba bayangkan kalau seandainya saya itu benar-benar dibayar selama 2 tahun ini, saya udah kaya raya, saya udah punya villa di puncak mungkin. Padahal faktanya sekarang motor saya masih butut, saya nggak punya rumah saya itu warisan mertua. Saya kemana-mana cuma naik motor kadang-kadang. Terus apa untungnya? Nah, jadi itu saya merasa itu kepuasan batin, gitu loh. Kepuasan batin. Iya, kayak gitu. Mas Adi juga begitu. Ini semata-mata karena percaya apa yang dipikirkan benar dan kemudian diperjuangkan lewat kata-kata. Iya, saya kira di sini saya sama dengan Mas Jondro, Bang Jondro. Kalau menerima bayaran dari nge-tweet ada, ya sama. Saya ngebahas produk gitu. Produk pun nggak semua. Ada banyak produk yang saya nggak bersedia nge-tweet gitu ya. Tapi kalau ini nggak ada masalah, masih inline gitu ya, oke aja gitu. Dan kalau ditanya kenapa kok buang waktu, istri saya juga nggak ngerti kadang-kadang, kamu ngapain sih gini-gini. Dan saya mengukur diri saya masih belum terlalu parah. Jadi nge-tweet itu benar-benar intermezzo buat saya di kala bikin aransemen seringkali setiap 1 jam sekali saya mesti break. Nah breaknya ngapain? Ya paling enak nge-tweet. Dan nge-tweetnya ke politik gitu. Karena saya baru baca koran atau apa, lihat tweet ini ngomongin apa, aku perhatiin ini apa sih, oh lagi gini, ya udah kasih pendapat. Dan saya merasa sebagai rakyat biasa yang perlu partisipasi, memberikan opini pribadi gitu ya, sejauh tidak pernah nggak sih ini urusan sosial media ini, Mas Adi selain Twitter apa ya? Instagram, Facebook? Bang Jondro juga begitu? Saya Instagram, Facebook, dan Twitter. Tapi kalau Instagram saya nggak ngomong politik. Instagram apa ya? Selfie? Instagram itu bagi saya adalah sebuah hak cipta fotografi. Saya senang motret gitu. Jadi saya lebih banyak. Pertanyaan saya begini, pernah nggak sih gara-gara urusan sosial media ini nggak bisa tidur? Kan pasti kan dua-duanya karena sangat persisten dengan perjuangan terhadap
terhadap apa yang dianggapnya benar itu dibully. Mas Adi pernah dibully nggak? Oh pernah. Dan Apa-apa. Kalau saya gini, ini buat penyeimbang.